Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Silpi dengan NIM 705220301 mata kuliah Hukum Pidana kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus Rian Jombang sebagai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pidana. Yang pertama-tama ada kronologi. Ferry Idham Heniansyah yang lebih dikenal sebagai Rian Jombang lahir pada 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pria yang berpenampilan menarik. Na- Ia dikenal sebagai pria yang berpenampilan menarik. Namun, pada tahun 2008, namanya mencuat menjadi berita nasional setelah penemuan potongan tubuh manusia di beberapa lokasi di Jakarta. Salah satu korban pertamanya yang ditemukan dalam kondisi termutilasi adalah Heri Santoso, seorang kenalan Rian. Peristiwa ini bermula ketika Heri Santoso ditemukan terbunuh secara brutal di sebuah apartemen di Jakarta pada Juli tahun 2008. Setelah penyelidikan polisi, jejak membawa mereka kepada Rian Jombang. Penyelidikan Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Rian telah melakukan serangkaian pembunuhan dengan motif yang berbeda-beda, termasuk dendam pribadi dan hubungan emosional yang rumit dengan beberapa korbannya. Selanjutnya itu ada motif pembunuhan. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang cukup kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Berdasarkan penyelidikan, ada beberapa faktor utama yang mendasari aksi kejamnya. Yang pertama, itu ada hubungan pribadi yang rumit. Banyak korban Rian adalah orang-orang yang ia kenal secara pribadi, dan pembunuhan yang ia lakukan seringkali dipicu oleh konflik dalam hubungan tersebut. Salah satu korbannya Heri Santoso diduga memiliki hubungan emosional yang dekat dengan Rian. Dan ketika terjadi konflik, Rian bereaksi dengan kekerasan yang ekstrim. Cemburu, perselisihan, atau perasaan dikhianati tampaknya terjadi pemicu utama dalam beberapa pembunuhan. Yang kedua itu ada dendam dan amarah yang tidak terkontrol. Rian memiliki masalah dengan emosi yang tidak stabil, khususnya ketika menghadapi konflik atau penolakan. Ia diketahui membunuh beberapa korban karena dendam atau perasaan tidak dihargai. Dalam beberapa kasus, pembunuhan dilakukan sebagai bentuk pelampiasan amarah yang tak terkendali. Yang ketiga itu ada motif material dan seksual. Dalam beberapa pembunuhan, Rian diduga memiliki motif material, di mana ia menginginkan harta benda milik korban. Selain itu, dalam beberapa kasus ada juga unsur motif seksual, di mana hubungan yang tidak berjalan baik atau pengkhianatan dalam hubungan intim memicu terjadinya tindakan kekerasan. Yang keempat, yang terakhir, yang keempat atau yang terakhir, selama persidangan ada indikasi bahwa Rian memiliki gangguan psikologis. Ia menunjukkan perilaku sadis dan tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan setelah melakukan pembunuhan. Meskipun tidak ada di Meskipun tidak ada diagnosa medis resmi yang dirilis secara publik, faktor gangguan mental ini diduga kuat mempengaruhi tindakannya. Psikopatologi Psikopatologi seperti kecenderungan untuk kekerasan, kurangnya empati, serta ketidakmampuan mengendalikan dorongan agresif mungkin menjadi dasar pembunuhan berantai yang ia lakukan. Selanjutnya ada proses hukum. Proses hukum Rian Jombang dimulai setelah penemuan potongan tubuh Heri Santoso pada bulan Juli 2008. Penyidikan polisi yang intensif berhasil mengaitkan Rian sebagai tersangka utama setelah petunjuk mengarahkan mereka ke apartemennya. Setelah penangkapannya,
Rian mengaku tidak hanya membunuh Harry, tetapi terlibat dalam serangkaian pembunuhan lainnya yang jumlahnya mencapai 11 orang. Pengakuan ini mengejutkan publik dan memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya korban lain yang belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Selama proses penyelidikan, polisi berhasil mengungkap bahwa Rian melakukan pembunuhan dengan berbagai motif, termasuk termasuk salah satunya adalah dendam pribadi, konflik emosional, dan masalah seksual. Yang ternyata Rian ini adalah homoseksual. Beberapa korban dibunuh di rumah orang tuanya di Jombang, dan beberapa mayat dikuburkan di sekitar rumah orang tuanya. Kasus Rian akhirnya dibawa ke pengadilan pada tahun 2009. Selama persidangan, bukti diajukan menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan dengan perencanaan matang yang menjadi dasar bagi tuntutan pembunuhan berencana. Kesaksian Rian serta bukti forensik mendukung tuduhan tersebut, dan pengadilan menyatakan Rian bersalah atas pembunuhan berantai. Sebagai akibat dari tindakan kejamnya, Rian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2009. Hukuman mati tersebut dipertahankan pada tingkat banding dan Mahkamah Agung juga menolak upaya kasasi yang diajukan oleh tim pembelanya. Sepanjang proses hukum, Rian sempat menjadi sorotan media karena sikapnya yang tenang dan beberapa kali menunjukkan perilaku yang tidak biasa atau tidak merasa bersalah di hadapan publik. Meskipun hukuman mati telah dijatuhkan, eksekusi terhadap Rian belum dilaksanakan sampai sekarang. Seperti banyak terpidana mati di Indonesia, Rian tetap menunggu giliran eksekusi yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung. Hingga kini, Rian masih menjalani masa hukumannya di penjara, menunggu pelaksanaan putusan hukuman mati tersebut. Selanjutnya, pandangan psikologi terhadap kasus Rian Jombang. Dalam pandangan psikologi, perilaku Rian Jombang dapat dikaitkan dengan ciri-ciri psikopatologi, terutama terkait gangguan kepribadian antisosial atau yang sering disebut antisocial personality disorder. Psikopatologi ini mencakup beberapa karakteristik seperti ketidakmampuan merasakan empati, kecenderungan melakukan kekerasan tanpa merasa bersalah, dan manipulasi terhadap orang lain. Rian tampaknya memiliki sifat-sifat ini, terlihat dari kemampuannya untuk membunuh beberapa korban secara brutal, tanpa menunjukkan adanya penyesalan yang mendalam baik selama proses pembunuhan atau selama pengadilan. Selain itu, perilaku Rian menunjukkan bahwa ia memiliki kendali yang buruk terhadap dorongan agresif. Pembunuhannya seringkali dipicu oleh konflik emosional atau amarah yang tidak terkendali. Dalam beberapa kasus pembunuhan berantai, perilaku sadis termasuk mutilasi menunjukkan adanya komponen kontrol dan kekuasaan atas korban, yang mungkin merupakan cara Rian yang mengekspresikan dorongan agresifnya. Beberapa ahli psikologi juga menduga bahwa Rian mengalami trauma emosional di masa lalu yang mungkin turut berkontribusi terhadap perilaku kekerasannya. Masa kecil yang sulit, kekerasan atau pengabaian bisa jadi menjadi faktor predisposisi dalam perkembangan gangguan kepribadian seperti yang dimiliki Rian. Konflik emosional yang ia alami dalam hubungan pribadinya, terutama yang melibatkan motif seksual, juga menunjukkan bahwa ia mungkin tidak mampu membentuk hubungan yang sehat, memperkuat pandangan bahwa ia memiliki gangguan emosional yang serius. Dari segi psikologi forensik, Rian dapat digolongkan sebagai pembunuh berantai yang memiliki motif psikologi yang kompleks, termasuk kebutuhan untuk mengontrol orang lain, mengatasi perasaan inferioritas atau ketidakberdayaan, dan mungkin juga memuaskan dorongan sadisnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasannya tidak
Pandangan ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan Rian tidak hanya didorong oleh satu faktor, tetapi oleh kombinasi faktor emosional, kepribadian, dan trauma yang membentuk perilakunya. Secara keseluruhan, dari sudut pandang psikologi, Rian Jombang adalah individu yang mengalami gangguan mental yang parah, yang memperlihatkan karakteristik psikopat, ketidakmampuan mengendalikan dorongan agresif, dan kecenderungan untuk melakukan kekerasan secara ekstrim sebagai bentuk ekspresi Rian dalam mengekspresikan emosionalnya yang tidak teratur. Kesimpulan dari kasus Rian Jombang adalah kasus Rian Jombang menunjukkan bagaimana kombinasi konflik pribadi, dendam, dan gangguan psikologis dapat memicu perilaku kekerasan. Sebagai seorang pembunuh berantai, motif Rian melibatkan masalah emosional yang kompleks dan ketidakmampuan mengendalikan amarah dirinya sendiri. Dari sudut pandang psikologi, Rian menampilkan ciri-ciri psikopat dengan kecenderungan melakukan kekerasan tanpa rasa empati atau rasa bersalah. Proses hukum yang dimulai pada 2008 berakhir dengan hukuman mati pada 2009, tetapi eksekusi belum terlaksana hingga sekarang. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya memahami latar belakang psikologis manusia dalam kejahatan berat serta pentingnya penegakan hukum yang tegas. Selanjutnya, di sini saya mempunyai hasil dokumentasi. Di sini ada tersangka Ferry Idham Heniansyah atau yang lebih dikenal dengan Rian Jombang sedang melakukan perekaan ulang. Perekaan ulang dengan dihadiri oleh banyak kepolisian dan saksi. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau keterbataan dalam penjelasannya. Terima kasih. 12 Juli 2008, polisi menemukan potongan tubuh di Jalan Kebagusan Raya dekat SD Negeri Ragunan 14, Jakarta Selatan. Polisi kemudian membawa potongan tubuh itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari otopsi itu, terungkap identitas bahwa potongan tubuh itu adalah milik Heri Santoso. Masih ingat dengan kasus pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang? 11 orang dibunuh, bahkan dimutilasi tanpa alasan yang jelas. Pelakunya tak lain adalah Rian Jombang. Sebenarnya, Rian telah dijatuhi vonis hukuman mati pada 2009. 14 tahun sudah vonis dibacakan, tetapi Rian Jombang tak kunjung dieksekusi. Sebenarnya, apa yang terjadi? Potongan rekaman pertama menunjukkan Rian yang baru datang di lantai 3 menuju kamarnya di kamar C309 apartemen Margonda Residence. Melalui kamera CCTV gedung yang berfungsi dengan baik, Rian menggunakan baju hangat bergaris putih dan celana jeans. Di sini Rian diduga sempat mengganti baju dan keluar kamar sebelum kembali lagi dan sudah berganti baju. Perhatikan baju dan celana sudah berganti. Rian juga sudah membawa kartu akses apartemen warna putih. Gambar berikutnya, Rian keluar kamar sambil merapikan rambutnya. Keluar dari arah kamar menuju lift. Rian sempat mencium tangannya dan meludah di tempat sampah. Di sini Rian masih membawa kartu akses apartemen. Di hari yang sama, Rian tertangkap kamera berjalan dengan Noval naik ke kamarnya. Rian tampak sebagai pemegang kendali yang berjalan di depan, berinisiatif memencet tombol lift dan menghindar untuk satu lift dengan orang lain. Inilah gambar mobil minibus hitam milik korban Heri Santoso saat mendatangi apartemen Margonda Residence untuk menemui Rian. Setelah itu, Heri dibunuh. Awalnya Rian hendak menggunakan mobil Heri Santoso untuk membuang jasad sang korban dan telah dimutilasi Rian. Namun karena mobil Heri terkunci dan Rian tidak berhasil menemukan anak kuncinya, maka Rian beralih menggunakan taksi. Dan akhirnya,
membuang jasad korbannya di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.